Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ini memaparkan PPH tahunan badan. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurani. Saya Maulida Nuraini. Saya Aulia Putra Madani. Saya Sherly Hanifah. Jadi Isa Putri. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi SPT PPH tahunan 17771. Pertama, tekan 2 kali ikon program SPT PPH Tahunan Badan 1771. Langkah selanjutnya melakukan koneksi database, pilih data source name DB171-2010, tekan, lalu OK, ketik nomor NPWP perusahaan. Yang kedua itu membuat data pajak, isi data profil wajib pajak pada kolom halaman 1, isi informasi profil. Pada kolom halaman 2 diisi data pemimpin perusahaan dan nama pejabat penandatangan seperti di bawah ini, tekan, simpan, yes, terus OK, klik username, administrator, paspor 123, tekan OK. Selanjutnya membuat file SPT baru, menu program selanjutnya, pilih buat SPT baru, pilih tahunan pajak, tekan buat, dan tekan OK. Selanjutnya mengisi lampiran khusus SPT tahunan badan 171, mengisi lampiran khusus, lalu klik daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, lalu klik menu SPT PPH lampiran khusus, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Untuk memulai pengisian, tekan baru, lalu isi dengan kelompok bangunan, perumahan yang semua jenis usaha, gedung, dan klik 3, lanjut ke garis lurus. Selanjutnya klik simpan dan tekan yes. Selanjutnya itu mengubah nama harta yang ada dengan jadi gedung, checklist, dan disimpan. Setelah disimpan lalu ditutup. Dilanjutkan mengisi jenis harta berikutnya sesuai dengan daftar aset tetap, seperti gambar di atas ini. Pilih menu SPT PPH lampiran formulir 1771V daftar pemegang saham. Lalu input data pemegang saham dengan klik baru. Lalu input data pemegang saham seperti gambar di atas ini. Selanjutnya kita akan mengisi bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita klik baru, lalu kita masukkan NPWP, nama pengurus yaitu Siti Aisyah dengan jabatannya sebagai direktur utama, lalu kita simpan. Kita klik baru lagi, kita masukkan NPWP dan nama pengurusnya itu MF Yusuf, lalu kita pilih jabatannya sebagai direktur, lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran 17714, yaitu penghasilan yang dikenakan PPH final dan tidak termasuk objek pajak. Kita pilih menu SPT PPH, lalu kita pilih lampiran, kita pilih formulir 17714, kita isi dulu bagian 1771 halaman 1 pada nomor 1 bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI sebesar 54.160.000, lalu kita pilih bagian 1771 halaman 2, lalu kita klik simpan. Kemudian kita akan mengisi lampiran 17713, yaitu kredit pajak dalam negeri. Kita pilih menu SPT PPH, pilih lampiran, pilih formulir 17713, kita klik baru, lalu kita masukkan datanya seperti jenis PPH yang dipotong, yaitu pasal 22, muncul seperti ini. Kita pilih baru, kita masukkan NPWP pemotong dan nama pemotongnya, lalu kita isi juga alamat pemotongnya, kita pilih simpan. Jika sudah seperti ini, kita checklist, lalu kita pilih, kita simpan. Nah, kita ganti lagi yang kedua, itu jenis PPH yang dipotong, PPH pasal 23. Kita masukkan NPWP pemotong atau pemungutnya, kita pilih OK, kita isi NPWP pemotong dengan nama pemotongnya adalah PT Bumi. Lalu kita klik simpan, kita checklist yang nomor 2 yang PT Bumi, lalu kita klik pilih, kita simpan, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih tutup. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran 17712, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Kita pilih SPT PPH, pilih lampiran, kita pilih formulir 17712. Lalu kita masukkan pada nomor 1 harga pokok penjualannya itu 4 miliar sekian. Dengan di nomor 2 gaji, upah, bonus, gratifikasi pada bagian biaya usaha lainnya 364 juta sekian. Lalu kita masukkan juga di nomor 6 biaya bunga pinjaman pada bagian biaya dari luar usaha sebesar 41 juta. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran 1771, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Kita pilih menu SPT PPH, lalu kita pilih lampiran, kita pilih formulir 1771. Lalu kita pilih bagian 1771 halaman 1, kita isi di nomor peredaran usaha sebesar 7 miliar sekian. Kemudian kita isi penghasilan dari luar usaha dengan nominal 68 juta sekian. Kemudian kita isi penghasilan dikenakan PPH final dan tidak termasuk objek pajak. Kita pilih yang bagian 2, 177 halaman 2, kita isi pembentukan atau pemungutan dana cadangan sebesar 16 juta sekian. Kemudian di bagian 3, 1771 halaman 3 kita isi. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu klik 1771 halaman 3. Nah, dia itu isi bagian penyesuaian fiskal negatif A sama E itu 67.625 juta. Nah, terus habis itu penghasilan neto fiskalnya juga diisi. Nah, setelah selesai diisi, klik simpan. Terus melengkapi induk SPT tahunan badan, itu klik SPT PPH, lalu klik SPT PPH wajib pajak badan. Setelah itu pas bagian pembukuan, klik bagian yang kanan atas tidak diaudit. Lalu ke bagian A sampai C itu diisi. Di bagian PPH terutang itu bagian C dicentrang. Setelah itu di bagian C sampai D itu
diisi seperti yang tadi. Di bagian A itu 51.450.000. PPh yang kurang bayarnya itu dicentrang. Lalu masuk ke bagian E sampai G, itu diisi seperti yang tadi. Setelah semua diisi, kita ke bagian H. Bagian H itu yang dicentrang adalah bagian laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Nah, terus habis itu daftar penyusutan dan amortisasi. Jadi bagian B, C, D. Tanggalnya juga diganti 31 bulan 12 2018. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya adalah mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Caranya di menu pilih SPT PPh, terus klik transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Lalu pilih neraca aktiva. Nah, itu diisi nominal-nominalnya. Setelah itu, setelah diisi semua, klik neraca kewajiban. Nah, sama seperti yang tadi, diisi nominal-nominalnya. Lalu, setelah diisi, klik laba rugi. Diisi seperti yang tadi. Lalu, setelah diisi, klik hubungan istimewa. Nah, di situ, habis itu, klik simpan. SPT PPh, daftar surat setoran pajak. Klik baru, setelah itu isi surat setoran pajak. Apabila sudah diisi, simpan, lalu klik keluar. SPT Tools, lapor data SPT ke KPP. Centang nomor 1, lalu centang tahunan pajak, tampilkan data, setelah itu data telah disimpan, klik OK. Pada menu SPT Tools, pilih menu cetakan, lalu tampil cetak SPT pajak penghasilan 1.771. Setelah itu centang SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Centang juga tahun pajaknya, lalu cetak. Akan muncul tampilan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan.